Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bita'dibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Daniel Gulman, pakar psikologi kontemporer, dalam bukunya Multiple Intelligence menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% saja dalam menunjang kesuksesan seseorang, sehingga sisanya 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional atau karakter. Hadirin, dengan kecerdasan emosional ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan berkarakter terpuji, dan hidupnya manfaat bagi Ibu Pertiwi. Namun sebaliknya, jika generasi muda berkarakter rendah, walaupun ilmunya luas, fisiknya tangkas, tetapi hatinya culas, jiwanya puas, pergaulannya bebas tanpa batas, maka generasi seperti ini akan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang tertindas, menjadikan bangsa yang tergilas oleh bangsa-bangsa yang puas. Akibatnya Indonesia akan hancur tak berbekas. Na'udzubillahi min zalik. Mengingat betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Indonesia Hebat, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hendaklah mereka merasa takut ketika mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah tiada berdaya, yang mereka khawatir terhadapnya.
bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan, dalam kajian ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah talabi karena di dalamnya terdapat amar atau perintah. Sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujubi, dasar dari suatu perintah adalah wajib. Sehingga Syekh Abu Sama Syihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani juz 4 halaman 213 menyatakan bi ayyakhshallaha ta'ala aw yakhafa ta'ala ala auladihim, hendaklah kita takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak keturunan kita. Selengkapnya Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan wal yakhfalladzina law matu wa taraku khalfahum auladan sigharan di'afan. Hendaklah kalian merasa takut kalau kalian meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang lemah. Ayat ini memiliki korelasi dengan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar merasa takut meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan yang lemah. Selengkapnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, innaka antazirra warasataka aghniya'a khairum min antazirrahum alata yatakaffafunan nas. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan lemah tiada berdaya, sehingga menggantungkan kehidupannya dengan belas kasihan orang lain. Dengan demikian, ayat ini memiliki instruksi Allah kepada kita agar membentuk generasi yang berkarakter kuat demi Indonesia hebat. Jangan sampai lahir generasi yang berkarakter lemah. Walaupun sumber daya alam berlimpah, tetap akan menjadi bangsa yang terjajah. Walaupun wilayahnya luas, pembangunan akan kandas. Bahkan walaupun tanahnya subur, penduduknya makmur, kalau masyarakatnya tidak bersyukur, bukannya akur malah saling gempur, akibatnya Indonesia akan hancur lebur. Timbul pertanyaan, karakter seperti apa yang harus kita tanamkan pada saat ini? Sebagai jawabannya ada pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajir Dan salah seorang dari dua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sungguh orang yang paling baik yang engkau pilih sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Berdasarkan firman Allah dalam ayat tadi, dapat kita temukan jawaban bahwasanya karakter yang harus kita tanamkan pada saat ini adalah karakter Nabi Musa alaihissalam, yaitu Al-Qawiyul Amin.
secara tekstual. Ayat ini menceritakan karakter Nabi Musa alaihi salam yang dibutuhkan dalam kehidupan pada saat ini. Sebagaimana terangkai indah pada kalimat inna khaira man istajartal qawiyul amin, al-qawiyyu ala ifdil masiyati wa islahihal aminadzi la takhaf khiyadata. Sesungguhnya yang paling baik dijadikan sebagai pekerja adalah yang mampu menjaga pekerjaannya serta terpercaya tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan. Demikian penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 388. Sedangkan secara kontekstual, ayat ini memberikan jawaban strategis untuk langkah membangun karakter anak bangsa, yaitu dengan mengoptimalkan dua potensi yang dimiliki manusia. Pertama, al-qawi, kuat. Kekuatan yang relevan untuk kita tanamkan pada saat ini adalah kuwatul ilm, kekuatan ilmu, karena science is power. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas berkata, Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Eksisnya seorang pemuda demi Allah tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Yang kedua, al-amin, amanah atau terpercaya. Secara etimologis, amanah berarti hiyal a'malul ladzi tamanallahu 'alaihal ibad. Segala pekerjaan yang diamanahkan oleh Allah kepada hambanya. Demikian penafsiran Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 501. Jika kedua potensi tersebut dapat kita tumbuh kembangkan, insya Allah akan lahir generasi yang berkarakter kuat demi Indonesia hebat. Timbul pertanyaan, bagaimana kondisi tersebut dengan bangsa kita saat ini? Sebagai jawabannya, alhamdulillah hadirin, penguatan pendidikan karakter menuju Indonesia hebat adalah prioritas utama dalam pemerintahan Jokowi saat ini, dengan mengembangkan konsep al-qawiyul amin dan mengembangkan 5 nilai karakter utama, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Hadirin, tapi jujur kami akui hadirin, antusiasme masyarakat sangatlah berbeda antara menghadiri tontonan dan tuntunan. Lebih antusias hadir di tempat konser daripada tempat syiar. Contohnya konser Coldplay, grup band asal Inggris yang baru saja tampil di Jakarta bulan November tahun 2023 kemarin. Kira-kira ada yang tahu harga tiketnya? Tiket dibanderol sampai 13 juta plus pajak. Tapi anehnya, sebulan sebelum konser tiket sudah habis terjual. Coba MTQ misalnya, panitia mengumumkan siapa yang mau hadir di tempat MTQ harus bayar tiket. Tidak usah jutaan, hanya 100.000 saja. Kira-kira ada tidak yang hadir? Tetapi jangan patah semangat, terus gaungkan penguatan pendidikan karakter menuju Indonesia hebat. Sebagaimana dijelaskan dalam nasyid yang berjudul Inspirasi Dunia yang dipopulerkan oleh grup nasyid asal Gontor yang berbunyi, Semangatmu kawan, inilah saatnya kita bersatu, berkarya tanpa lelah, berjuang lillah, menjadi inspirasi dunia. Bersamamu kawan, marilah kita melangkah maju, kobarkan semangat, satukan umat untuk ciptakan generasi yang hebat.
Karena itu amal soleh yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Sebagaimana firman Allah dalam mozaik Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, maka dapat kami simpulkan bahwasannya penguatan pendidikan karakter menuju Indonesia hebat dapat terwujud apabila kita mengembangkan konsep Al-Qawiyul Amin dan mengoptimalkan 5 nilai karakter utama, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Sebelum berpisah ada sebuah pantun. Ada pemuda memakai baju dipakai di samping komputer. Jika bangsa ingin maju, kembangkan terus pendidikan karakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.